yang rasional. Pertanyaannya, bagaimana Bapak dan Ibu Paslon untuk menerapkan Pergub kaitan dengan rasionalisasi jumlah KJA yang seharusnya adalah kurang lebih 11.000, pada existing hari ini lebih daripada 30.000 KJA. Terima kasih. Ini persoalan KJA nih Jatiluhur nih harus kita petakan dulu. Dan itu kan sebenarnya masih ada toleransi proporsional untuk kita KJA di Jatiluhur itu. Tinggal pemetaan, karena itu sangat banyak sekali berapa pemilik yang orang asli masyarakat Purwakarta, terutama daerah Sukasari, dan berapa yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha luar yang kebetulan KJA-nya itu mungkin bisa puluhan, bisa ratusan. Tinggal bagaimana cara kita pemetaan penertiban yang kalau pemiliknya penduduk masyarakat Purwakarta itu kita pertahankan. Kita pertahankan karena hidupnya di situ. Bayangkan kalau orang Sukasari itu nggak boleh dia beternak ikan di situ, itu dia hanya mengandalkan bambu, mati dia. Di situ perekonomian akan lumpuh itu di Sukasari. Sehingga ke depan itu bagaimana caranya lingkungan itu tidak rusak, tapi masyarakat Sukasari tetap bisa berusaha, sehingga dilakukan pemetaan dan dilakukan pemilihan dan pemilahan. Mana pemilik masyarakat setempat dan mana pemilik pengusaha luar. Saya pikir itu, terima kasih. Terkait dengan persoalan Waduk Jatiluhur yang hari ini pengelolaannya masih oleh BUMN dan kita memiliki perda terkait dengan KJA, maka satu-satunya cara adalah proses penertiban harus dilakukan secara persuasif. Pernah, saya ingat betul dahulu, bahkan beberapa tokoh masyarakat Purwakarta sampai ke istana untuk bertemu dengan Pak Jokowi terkait dengan proses keberlangsungan para petani jaring apung ini. Tapi keberlanjutannya tidak terselesaikan sampai dengan hari ini. Titik puncaknya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan verifikasi secara faktual dan detail terkait dengan siapa pemilik daripada KJA tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan potensi perikanan yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat Purwakarta dan masyarakat di luar Purwakarta itu harus terhitung dengan baik sehingga produksi KJA dan petani KJA yang ada di kita itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan itu. Karena proses pencemaran air yang cukup mengganggu itu bisa membahayakan keberlangsungan lingkungan di kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 4. Saya kira tidak hanya itu penyebab dari pencemaran Waduk Jatiluhur, tapi juga pencemaran dari limbah pabrik. Jadi saya kira tidak boleh hanya satu itu, tetapi limbah pabrik juga terjadi, saya kira, dan itu harus ada penertiban, ada sanksi yang juga yang ketat, pengawasan kepada pabrik atau perusahaan yang membuang limbahnya ke Waduk Jatiluhur. Nah yang kedua, kita harus melihat bahwa KJA ini bagian dari lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan di saat pengangguran cukup tinggi di Purwakarta. Jadi bagi kami saat ini adalah bahwa ke depan kita harus memberikan legalitas yang jelas kepada KJA ini, para pembudidaya ikan ini, supaya mereka bisa berusaha dengan tenang. Tetapi yang kedua, tentu saya kira ke depan ini kita juga harus memberikan bantuan. Jadi ke depan pemerintah jangan selalu memberikan ketakutan-ketakutan kepada para pembudidaya ikan di Jatiluhur ini. Padahal disitulah teman-teman saya banyak di sana yang dari kecil memang hidupnya dari ikan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ke depan bagaimana meningkatkan value added mereka, punya nilai tambah. Kita bantu pemasarannya, kita bantu supaya tidak dijual hanya dengan menjual ikan mentahan, tetapi bisa diproduk dan kemudian kita bantu pemasarannya. Kami mendukung KJA dan prioritas adalah warga Lunga Purwakarta supaya pengangguran berkurang. Baik, waktu habis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.